Selamat siang, perkenalkan, kami dari kelompok OK Thanks. Kami akan menyampaikan presentasi mengenai penelitian kami dengan judul Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Eksploitasi Data Pengguna dengan Studi Kasus Facebook Inc. Tim penyusun dari penelitian ini terdiri dari Agni Araesa, Alif Mahardika, Fadil Xavier, Girahana Dava, dan Primo Giancarlo. Next. Pertama, outline dari penelitian ini yaitu pada bab 1 akan dijelaskan pendahuluan, bab 2 akan dijelaskan tinjauan pustaka, pada bab 3 akan dijelaskan metodologi dari penelitian ini, lalu diakhiri dengan bab 4 berisi demografi dari responden. Next. Pada bab 1 akan dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Next. Pertama, latar belakang. Pada awal tahun 2018, terungkap suatu skandal eksploitasi data pribadi yang melibatkan Facebook dan Cambridge Analytica. Facebook terbukti memberikan data pribadi penggunanya kepada Cambridge Analytica untuk diolah dalam upaya memanipulasi proses pemilihan presiden Amerika tahun 2016. Skandal ini membuktikan kepada kita bahaya dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan. Namun, sayangnya, skala penyalahgunaan yang terjadi ini belum mendorong pengguna media sosial untuk lebih memperhatikan risiko penyalahgunaan data pribadi dan mengambil tindakan preventif. Mayoritas pengguna Facebook saat ini masih secara naif memberikan Facebook akses terhadap data pribadinya, dan dengan demikian, untuk menghindari terjadinya eksploitasi data pribadi lebih lanjut, diperlukan sebuah penelitian yang mengkaji kesadaran masyarakat tentang penggunaan data pribadi. Next. Berikutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat terhadap eksploitasi data pengguna oleh platform media sosial yang dimiliki oleh Facebook, yaitu Facebook dan Instagram. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran pengguna media sosial terhadap risiko eksploitasi data pribadi. Dalam melakukan analisis tingkat kesadaran tersebut, didefinisikan suatu tujuan sekunder atau prekursor, yaitu untuk mendefinisikan konsep privasi data dan pelanggaran terhadap privasi data. Next. Manfaat dari penelitian ini, pertama, terhadap pengguna. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang eksploitasi data pribadi oleh Facebook. Pengguna diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan, baik oleh Facebook maupun platform media sosial lainnya. Terhadap pihak pengembang, diharapkan penelitian ini dapat mengembang untuk dapat merancang model bisnis baru, terutama terhadap data pribadi pengguna sehingga kepercayaan dapat meningkat. Berikutnya, terhadap pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi yang mendalami isu tentang privasi dan keamanan data. Penelitian ini dapat dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu, misalnya ilmu komputer terkait pengelolaan data, ilmu psikologi terkait perilaku pengguna yang disebabkan kesadaran terhadap ancaman eksploitasi data, atau ilmu hukum terkait penyusunan peraturan tentang pengelolaan data pribadi. Next. Ruang lingkup dari penelitian ini, pertama, untuk responden penelitian yaitu pengguna media sosial yang dimiliki oleh Facebook Inc., yaitu Facebook dan Instagram. Pengguna media sosial yang dimaksud adalah pengguna yang aktif dan pengguna historis, yaitu pengguna yang pernah tetapi sudah tidak menggunakan. Fokus dari penelitian ini yaitu potensi dan risiko eksploitasi data, serta kesadaran akan keamanan dan privasi data pribadi pengguna media sosial yang dimiliki oleh Facebook Inc., yaitu Facebook dan Instagram. Next. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Terdapat 4 subbab pada bab ini. Yang pertama adalah konsep penting, selanjutnya penelitian sebelumnya, selanjutnya model penelitian, dan terakhir adalah hipotesis. Konsep penting. Media sosial. Media sosial merupakan platform berbasis internet yang menawarkan fitur hubungan sosial, pembentukan komunitas, pengelolaan, produksi, dan persebaran informasi secara kolaboratif. Selanjutnya, terdapat 2 media sosial yang penting dalam penelitian ini, yaitu Facebook dan Instagram. Facebook merupakan media sosial dan jejaring sosial online Amerika yang berbasis di California. Facebook memungkinkan orang-orang untuk berteman secara online. Lalu Instagram. Instagram merupakan layanan jejaring sosial yang berbasis foto dan video Amerika yang juga dimiliki oleh Facebook. Selanjutnya, risiko keamanan data pengguna.
Resiko keamanan data dari pengguna meliputi akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan yang tidak sah. Selanjutnya adalah privasi. Privasi merupakan hal-hal yang terkait dengan kepedulian orang terhadap aksesibilitas seseorang kepada orang lain. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Terdapat 4 penelitian sebelumnya yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah Big Data Privacy, The Datafication of Personal Information oleh Mai dan James Eric di publikasi tahun 2016. Penelitian ini membahas kemajuan teknologi pengolahan data yang telah menimbulkan risiko eksploitasi data yang belum banyak disadari oleh banyak pihak. Selanjutnya adalah Development of Measures of Online Privacy Concern and Protection for Use on the Internet oleh Buchanan Tom di publikasi tahun 2006, yang membahas mengenai pengembangan dan validasi 3 skala pengukur sikap dan perilaku terhadap privasi. Yang ketiga adalah Internet and Surveillance, The Challenges of Web 2.0 and Social Media oleh Christian Fuchs, Kees Boersma, Anders, dan ini publikasi tahun 2012. Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang kapabilitas pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Lalu yang terakhir adalah User Awareness of Social Media Security, The Public Sector Framework, oleh Zolait et al. 2014. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengguna media sosial mengenai keamanan, terutama di bidang edukasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang model penelitian PAM. Model penelitian ini dikembangkan dengan melakukan modifikasi terhadap teknologi acceptance model atau TAM. TAM sendiri adalah model yang mempelajari perilaku dan tingkat penerimaan pengguna dari sebuah teknologi. Faktor-faktor dalam model ini ada legal knowledge, cultural knowledge, knowledgeable expertise, user knowledge, exposure to security threats, perceived usefulness, perceived ease of use, trust in social networking sites, security preferences, attitude, dan awareness. Next. Berikut ini adalah hipotesis-hipotesis yang digunakan dari model tersebut. Hipotesis pertama mengatakan bahwa legal knowledge berpengaruh terhadap user knowledge. Hipotesis kedua mengatakan bahwa cultural knowledge berpengaruh terhadap user knowledge. Hipotesis ketiga mengatakan bahwa technological expertise berpengaruh terhadap user knowledge. Hipotesis keempat mengatakan bahwa user knowledge berpengaruh terhadap persepsi kepercayaan pengguna atau trust in social networking sites. Hipotesis kelima mengatakan bahwa tingkat exposure to security threats berpengaruh secara negatif terhadap trust in social networking sites. Hipotesis keenam mengatakan bahwa tingkat exposure to security threats berpengaruh secara positif terhadap tingkat security preferences. Next. Ini lanjutan dari hipotesisnya. Lanjut, hipotesis ketujuh mengatakan bahwa tingkat perceived usefulness berpengaruh secara negatif terhadap tingkat attitude. Hipotesis ke-8 mengatakan bahwa tingkat perceived ease of use berpengaruh secara positif terhadap tingkat attitude. Hipotesis ke-9 mengatakan bahwa tingkat trust in social networking sites atau tingkat kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap tingkat attitude. Hipotesis ke-10 mengatakan bahwa tingkat security preferences berpengaruh secara positif terhadap attitude. Dan yang terakhir, hipotesis ke-11 mengatakan bahwa attitude penggunaan yang positif berpengaruh secara positif terhadap tingkat awareness risiko eksploitasi data. Ya. Next. Kemudian untuk bab 3, yaitu metodologi penelitian, terdapat 5 subbab, yaitu pendekatan penelitian, kemudian tahapan penelitian, objek penelitian, pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Next. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan desain studi yang bersifat spesifik, terstruktur dengan baik, validitas dan reliabilitasnya teruji, dan bisa didefinisikan dan dikenal secara eksplisit. Kemudian dalam pendekatan kuantitatif ini dilakukan pengukuran dan klasifikasi yang dijaga akurasinya dengan desain studi yang terstruktur. Penelitian ini memiliki desain cross-sectional juga, di mana hanya terjadi satu kali kontak dengan populasi penelitian selama studi berlangsung. Dalam kasus ini yaitu menggunakan pengisian kuesioner. Next. Lalu untuk tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama yaitu perumusan masalah, kemudian diikuti dengan studi literatur, perumusan modal, lalu penyusunan instrumen penelitian. Kemudian dilakukan uji keterbacaan, di mana apabila uji keterbacaan lolos, kami lanjut kepada tahap pengumpulan data,
Setelah itu, kami melakukan pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Next. Untuk objek penelitian yang kami gunakan di penelitian ini, yaitu warga Indonesia yang pernah atau sedang aktif menggunakan media sosial Facebook dan Instagram. Next. Lalu untuk pengumpulan datanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan kuesioner melalui Google Forms untuk diisi oleh responden. Dan berikut adalah link kuesionernya. Next. Di sini kami akan mempresentasikan instrumen penelitian kami. Di sini kami merepresentasikan instrumen penelitian kami dalam sebuah mind map agar mudah dipahami. Dan di sini dapat dilihat terdapat variabel legal knowledge yang mempunyai 3 indikator. Lalu terdapat variabel cultural knowledge yang mempunyai 3 indikator. Lalu ada variabel technological expertise dengan 3 indikator. Dan ada variabel user knowledge dengan 3 indikator. Next. Di sini ada lanjutan instrumen penelitian kami. Di sini instrumen penelitian variabel penelitian kami sudah mulai kompleks. Dapat dilihat pada exposure to security test mempunyai 4 indikator. Lalu ada variabel security preferences mempunyai 5 indikator. Dan ada variabel trust in social networking sites mempunyai 3 indikator. Next. Di sini ada lanjutan dari instrumen penelitian kami. Dapat dilihat ada variabel perceived ease of use dengan 3 indikator, lalu ada variabel perceived usefulness dengan 3 indikator, lalu ada variabel attitude dengan 3 indikator, dan variabel kami yang terakhir yaitu awareness dengan 4 indikator. Next. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bab 4 kami, di mana mempunyai satu subbab yaitu demografi responden. Next. Di sini terdapat demografi responden kami dari survei yang sudah kami sebar. Kami mendapatkan 34 responden dengan jenis kelamin yaitu 22 laki-laki dan 12 perempuan dengan usia 17-25 tahun. Pekerjaan responden kami mayoritas mahasiswa dan pendidikan terakhir atau yang sedang ditempuh yaitu mayoritas S1. Dan di kanan dapat dilihat pie chart intensitas penggunaan Facebook atau Instagram oleh responden kami, di mana mayoritas menggunakan Facebook atau Instagram selama 3-5 jam per hari. Next. Nah, di sini dapat dilihat daftar pustaka yang kami ambil dari berbagai sumber. Next. Ya, sekian dari presentasi kelompok Oke Thanks. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Selamat siang.